Telan, Fir. Udah. Udah nih, udah di-record. Nah, oke. Langsung aja kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di diskusi kita hari ini, walaupun lewat via Zoom ya. Nah, langsung aja nih kita bahas tentang tema kita. Nah, tema yang kita ambil untuk fokus group discussion kita adalah pengambilan keputusan. Nah, judul untuk pembahasannya sendiri adalah proses pengambilan keputusan untuk menjual suatu produk. Seperti itu. Nah, teman-teman juga sudah tahu kan pengambilan keputusan itu apa, seperti apa, dan bagaimana. Nah, pengambilan keputusan itu ya bagaimana proses kita untuk memilih atau menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan yang tadi, seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Suendriani. Saya sebagai moderator pada fokus group discussion kita pada hari ini. Nah, karena judul kita adalah proses pengambilan keputusan untuk menjual suatu produk. Nah, teman-teman sendiri memiliki pendapat apa nih tentang hal itu? Silakan. Vira duluan, mana tahu ada pendapat apa nih mengenai itu? Pendapat tentang pengambilan keputusan suatu produk gitu. Nah, pengambilan keputusan untuk menjual suatu produk. Menurut Vira deh, pengambilan keputusan itu apa? Baik, kalau menurut saya pengambilan keputusan untuk menjual suatu produk itu otomatis kita harus tahu dulu bagaimana produk yang kita ingin jual, apakah itu bagus atau tidaknya. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini kita harus bijak dalam menentukan apakah itu baik atau tidak baik untuk penjualan kita nanti. Mungkin itu aja dulu dari saya. Oke, kalau menurut Kak Witri bagaimana tentang pengambilan keputusan ini sendiri? Ya, menurut saya sih sama seperti Vira ya kan. Pas kita mau menjual sesuatu produk tuh kita tuh harus berpikir panjang apakah produk kita ini bisa diterima di masyarakat, apakah perkembangannya baik nantinya. Kita tuh harus melihat ke depannya bagaimana produknya nih bisa laku kayak gitu. Ya benar. Jadi sebelum kita memecahkan masalah, kita juga harus tahu ya kan. Nah, menurut teman-teman nih, emangnya harus nggak sih dalam pengambilan keputusan itu kita perlu untuk mendiskusikannya gitu dalam sebuah organisasi? Bagaimana menurut Vira? Kalau menurut saya dalam organisasi perlu untuk mendiskusikannya. Ada perlu, ada tidaknya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalnya yang pengambilan keputusannya itu untuk yang rasanya besar gitu, keputusan itu dianggap besar oleh atasannya itu, maka atasannya ini perlu mendiskusikan kepada bawahannya atau karyawan-karyawannya. Nah, untuk yang tidak besar misalnya keputusan ya dia tuh mau merubah sedikit dari penjualannya itu, maka mungkin bisa saja atasannya saja yang mengambil keputusan tersebut. Tetapi kebanyakan kan perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi dalam pengambilan keputusan itu pasti dia selalu mendiskusikan atau mengadakan rapat untuk pengambilan keputusan tersebut. Kemudian jika hasil rapatnya tadi setelah disetujui oleh karyawan-karyawannya atau teman-teman yang lain atau bawahan-bawahannya, maka dengan yang jika disetujui, maka dia
bisa mengambil keputusan itu. Mungkin itulah keputusan yang terbaik untuk perusahaannya atau organisasinya gitu. Iya, benar. Jadi penting lah ya. Kalau menurut Kak Witri gimana nih? Penting nggak nih? Atau perlu nggak kita tuh diskusi gitu untuk mengambil keputusan dalam sebuah organisasi? Atau harus sendiri-sendiri aja nih baiknya nih? Begitu. Karena ini organisasi bentuknya kan, jadi dalam organisasi itu tentu keputusan itu harus kita ambil, kita diskusikan sama-sama, baik masalahnya besar ataupun masalahnya kecil gitu. Karena itu tuh kan menyangkut kita semua, bukan perseorangan, jadi harus kita diskusikan gitu. Walaupun misalnya menurut pimpinannya masalah itu kecil, tapi sebaiknya didiskusikan aja gitu. Biar sama-sama enak gitu, sama-sama mengeluarkan suara. Walaupun misalnya nanti pas diskusinya anggota lainnya tuh udah setuju misalnya sama pilihan pemimpinnya kan, udah jadi aman gitu, pemimpinnya tuh merasa ya bagus gitu kayak gitu kan, daripada nanti dia langsung ngambil keputusan tanpa ngasih tahu karyawannya yang lain, takutnya tuh karyawannya tuh nggak bisa nerima, jadi kerjasamanya tuh nanti bisa apa namanya, nggak terkontrol lagi kerjasamanya gitu. Jadi keputusan tuh memang harus diambil sama-sama, harus didiskusikan sama-sama gitu. Menurut saya kayak gitu. Oke, jaringan. Oke. Sorry nih jaringannya. Ya, matiin kamera aja nggak apa-apa nih, soalnya nanti kalau Indi aktifin kameranya, tahu jaringannya lebih itu, Iya, lebih nggak apa-apa nih ya. Aku ya, close kamera aja ya. ya nggak apa-apa. Oke. Bentar Di, kan ini kita diskusikan. Nah, kalau menurut Indi yang Indi sendiri yang bertanya, kalau menurut Indi bagaimana tuh Di? Kan karena kita diskusi nih kan gitu. Ya. Jadi tadi pertanyaannya diskusi kita tadi itu penting nggak gitu ya diskusi dalam mengambil keputusan pada suatu organisasi gitu ya kan. Nah, kalau menurut aku itu penting karena benar juga yang dibilang sama Kak Witri. Kalau itu kan organisasi tuh, ruangnya organisasi. Berarti kita menyangkut banyak orang dan untuk memenuhi atau mengambil suatu kebijakan, kita nggak bisa egois untuk mengambil keputusan kita sendiri, ya kan? Berarti kita butuh butuh kebijakan-kebijakan lain yang bisa jadi pilihan atau menjadi opsi untuk mencapai pemecahan masalah tadi seperti itu. Jadi menurut aku sih penting untuk diskusi dalam mengambil keputusan di sebuah organisasi seperti itu. Tapi Gitu, kalau guys. misalnya pengambilan keputusannya itu dalam hal yang kecil, kalau menurut saya sih ya kecil gitu kan, nggak mungkin lah kan dalam misalnya atasannya ini apa ketuanya ini pengen merubah suatu hal yang kecil gitu, istilahnya tuh nggak ditampakkan lah gitu kan dalam organisasi. Kalau menurut saya sih nggak harus diskusi juga gitu, soalnya kan itu hal yang kecil gitu, kecuali dalam hal yang besar seperti dalam mengembangkan organisasi tersebut mungkin saja bisa diskusi. Kalau menurut saya kalau yang hal yang kecil itu bisa jadi enggak gitu, enggak perlu didiskusikan gitu. Ya, benar sih. Berarti yang didiskusikan itu adalah hal-hal yang bersangkut dengan kebijakan dan wewenang. Yang itu berarti khusus untuk atasan berarti gitu kan. Maksudnya itu hal-hal yang seperti itu tidak usah itu kan tidak perlu terlalu didiskusikan oleh semua organisasi kan, Ya anggota betul. organisasi gitu kan. Kecuali kalau misalnya organisasi membahas tentang perkembangan aturan dalam organisasi itu, nah itu memang harus didiskusikan seperti itu. Begitu kan, Vira? Iya ya. Oke. Oke. Atau ada pendapat lain nih Kak Witri? Kak Witri lagi Gimana Kak? Enggak, Gimana nih? tapi menurut saya ya, walaupun misalnya kecil, dalam organisasi itu kan ada tuh apa namanya, anggota intinya, setidaknya tuh didiskusikan sama anggota intinya walaupun keputusannya kecil gitu, nggak harus semuanya ikut mengambil ikut didiskusikan, cuma anggota intinya itu harus tahu gitu. Iya benar. Iya benar.
kalau kita bahas organisasi dan pengambilan keputusan, berarti kalau misalnya kita di organisasi, terus kita mau memecahkan suatu masalah, berarti kita juga harus punya beberapa opsi kan untuk kan tadi udah pakai fokus diskusi gitu kan. Nah, dari hasil diskusi itu ternyata banyak pilihan nih. Pilihan untuk memecahkan masalah tadi gitu dalam organisasi. Nah, menurut kalian kalau misalnya ada opsi, ini 2 opsi baik nih, misalnya ada 5 opsi, 2 opsinya baik nih, 3 opsinya lagi nggak bisa diterima gitu. Nah, menurut kalian kalau kalian sebagai atasan gitu, bagaimana kalian menyikapi kebijakan atau opsi pilihan pemecahan masalah seperti ini gitu? Apakah diambil dua-duanya atau dipilih salah satu atau seperti apa gitu? Kalau menurut saya sih, itu tadi perlu diskusikan kalau ada 2 pilihan itu. Atasannya ini kan nggak mungkin lah ngambil, dia atasan gitu dalam organisasinya. Dia gimana ya? Terserah dia mau ngambil keputusan satu atau pilihan yang pertama atau pilihan kedua. Nah, itu tadi fungsinya untuk berdiskusi dengan anggota-anggotanya. Karena ya nggak mungkin lah kan ketuanya ini mengambil satunya aja sedangkan yang anggota-anggotanya nggak setuju gitu kan, otomatis perlu didiskusikan untuk menyatukan pilihan-pilihan tersebut gitu. Iya, biar tidak ada apa ya? Ya, biar tidak ada. Menurut Kak Witri bagaimana nih Kak? Ya, kan tadi kan udah 5 opsi kan misalnya kan, terus 3 opsinya gugur, tinggal 2 opsi ya kan. Nah, kalau Kak Wit, termut. Kalau misal ya maaf kalau misalnya saya yang jadi pimpinan dengan 2 opsi itu kan, tentu kita diskusikan lagi kan untuk mengambil keputusannya. Dalam diskusi itu sebaiknya kita tuh milihnya tuh kayak voting gitu, mana keputusan yang lebih baik itu kita jadikan opsi pertama yang akan kita lakukan. Nah, yang opsi kedua sebagai pilihan keduanya itu sebagai opsi cadangan gitu. Kalau misalnya opsi pertamanya nggak bisa berjalan dengan baik, baru kita pakai opsi yang kedua setelah voting tadi gitu. Iya, benar-benar. Jadi apa ya, ada jaga-jaga gitu ya kan kalau misalnya kayak iya, gitu. ada cadangannya gitu. Cadangan kebijakan ya. Berarti kalau misalnya cadangan kebijakan, berarti penting nggak sih menurut teman-teman kita dalam mengambil keputusan itu harus ada cadangan kebijakan seperti itu? Ya, lanjut Kak Wit. Lanjut. Ya, kalau menurut saya itu tuh penting gitu. Opsi cadangan itu penting karena nggak semua hal itu bisa berjalan mulus dengan opsi pertama. Oh, ya benar juga sih. Kalau menurut Vira gimana, Vir? Ya, penting. Soalnya kan misalnya dengan yang opsi pertama, penting nih ada cadangan satu, yang satunya kita cadangkan, yang satunya kita gunakan misalnya kan. Misalnya yang satunya ini tidak berjalan lancar, misalnya, ya pastilah kan dalam suatu organisasi itu nggak mungkin lah lurus-lurus saja gitu. Pasti ada lika-likunya gitu. Jika opsi yang pertama ini nggak bisa dipertahankan atau nggak bisa dijalani lagi gitu kan, mungkin saja kita bisa menggunakan opsi yang kedua gitu dengan jalan yang lain gitu. Menurut saya seperti itu. Menurut aku sih sama juga seperti teman-teman sih. Jadi penting ya untuk memiliki opsi cadangan gitu kan, karena bisa jadi ekspektasi di luar realita ya kan, seperti itu ya. Betul. Ya, benar. Sedangkan manusia aja penuh dengan kesalahan, apalagi dalam organisasi ya kan. Iya guys, benar. Terus bicara tentang pengambilan keputusan, kalau menurut teman-teman nih, kita kan kalau misalnya mengambil keputusan di dalam sebuah organisasi, setiap individu di dalam organisasi itu pasti mengemukakan pendapatnya gitu kan tentang suatu pemecahan masalah ini.
Nah, kalau misalnya ada nih individu yang kira-kira bertentangan nih dengan kita, misalnya kita jadi atasannya gitu kan, dia karyawan kita lah misalnya, atau orang di dalam organisasi itu juga yang punya pendapat tapi dia bertentangan dengan pendapat kita. Nah, menurut teman-teman itu gimana tuh cara mengambil keputusan seperti itu? Lanjut Kak Wit. Silakan Kak Wit. Gimana? Nah, karena setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat, Ya. kita dengarkan dulu pendapatnya kan. Nah, kan kita lagi diskusi nih ramai-ramai kan. Kita dengarkan pendapat dia, terus nanti kita dengarkan pendapat yang lain juga. Kita tanya, bagaimana pendapat kalian tentang pendapat si A gitu. Mana tahu ada yang sama dengan pendapat dia gitu. Mana tahu kan pendapat dia tuh bisa diterima dan pendapat kita yang agak sedikit sulit diterima. Kita tuh harus berlapang dada, harus berpikiran terbuka, jangan mentang-mentang kita lebih tinggi jabatannya dari dia, terus kita tuh merasa pendapat kita itu yang paling benar gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang berpendapat beda dengan kita, sebaiknya kita dengarkan dan kita diskusikan baik-baik gitu. Jangan mementingkan ego dalam berpendapat atau dalam memutuskan suatu masalah. Iya benar sekali. Ini sebelumnya aku minta maaf ya, aku matikan kamera soalnya jaringannya kurang bagus. Iya nggak apa-apa nih, soalnya tadi dari awal kan udah on cam juga kan, jadi nggak apa-apa. Ya. Yang penting udah di record juga kan. Iya sip. Oke, lanjut nih ke Vira. Menurut Vira nih gimana? Kalau ada yang bertentangan nih pendapatnya dengan kita nih, padahal kita tuh harus memecahkan masalah ini tuh bareng-bareng gitu. Tunggu, yang bertentangan tadi tuh anggota-anggotanya atau ketuanya tuh bertentangan dengan yang anggotanya atau gimana tadi? Iya, anggap itu sebagai atasannya misalnya gitu kan. Jadi ada anggotanya yang kekeh nih, pendapat saya pokoknya harus yang paling benar nih Pak, daripada pendapat Bapak ini masih agak ini Pak. Seperti itu. Kalau posisinya seperti itu. Oh ya, menurut saya sih ya hal yang wajar lah ya dalam suatu organisasi itu bertentangan dalam hal pengambilan keputusan atau pemecahan masalah ini. Nah, gimana ya, kalau kita anggap aja lah kita dulu kan dalam organisasi, pasti pendapat ya contoh aja kita lagi diskusi nih, pendapatan dari Kak Witri, Indi pasti nggak sama kan, pasti kayak tadi aja kita ada bertentangan. Jadi setelah diulas lagi, misalnya gini, ketua dalam suatu organisasi itu gini, dia tuh pengen ini, anggotanya pengen ini, tetap kekeh dengan ini. Nah, ketuanya inilah berperan aktif atau berperan penting dalam menjelaskan bagaimana pengambilan keputusan itu tuh pengambilan keputusan itu baik gitu. Dia itu harus meyakinkan anggota-anggotanya. Itulah gunanya ketua tadi untuk meyakinkan anggota ini gitu. Biar anggotanya ini tetap gimana ya? Tetap apa tadi? Tetap nggak sesuai nggak apa sih ya Allah yang nggak tetap pilihan dia sendiri gitu, otomatis dia ngikut juga gitu. Nggak mungkin lah kan satu orang aja tetap kekeh, sedangkan yang lain, yang banyak anggota-anggota yang lain tetap setuju dengan atasannya gitu. Dengan penjelasan-penjelasan yang baik atau dengan pengertian yang baik kepada si satu anggota yang tetap kekeh tadi, maka nanti dia akan lulus sendiri. Maka itulah berperan pentingnya ketua dalam organisasi gitu. Oh, berarti ketuanya itu, ya paham. Berarti ketuanya itu tidak harus untuk dia, pokoknya keputusan tuh harus ada di dia gitu. Iya, pokoknya walaupun bentar. Ya gimana ya? Kan ketua itu tuh kan kayak perlu lagi kan kayak bertanya kepada bawahannya atau anggota-anggotanya gitu. Jadi ya menurut saya ya ketuanya ini harus gimana ya? Harus memiliki pengetahuan yang lebih untuk meyakinkan anggota-anggotanya gitu. Jangan sampai anggota-anggotanya ini memilih keputusannya itu sendiri gitu. Paham nggak, Weh?
Ya, paham Vira. Soalnya Paham. lagi mau nyusun kata tapi berbelit-belit rasanya gitu. Ya diibaratkannya tadi kan kayak kita nih ini sebagai moderator gitu. Kami beda pendapat nih antara Kak Witri sama saya gitu kan. Nanti kan setelah si Indi bertanya, otomatis Vira sadar, oh iya ternyata walaupun kecil pengambilan keputusan itu tetap didiskusikan gitu. Nama aja dalam organisasi, entah itu dengan ya intinya aja tadi kan. Nah, seperti itulah dicontohkan gitu dalam organisasi gitu. Yandi, dengar nggak Andi? Ayo lagi loading. Udah panjang lebar bicara Kak, tapi nggak sampai ke indinya. Paham kan Kak Wir? Ya ampun, iya Vir. Paham. Kak Wir tahu kan? Hah? Jaringan jelek sekali ternyata. Iya, nggak apa-apa. Tadi Indi sampai mana sih Vir bicara terputus di Indi? Sampai mana ya? Atasan gitu tadi. Ya gini. Gini ya. Ya tadi yang Pira jelasin tadi paham nggak? Soalnya kan berbelit-belit gitu kan. Ya, kesimpulannya aja lah ya. Anggap aja kita dalam organisasi. Anggap aja sekarang nih kita organisasi nih, diskusi nih ya. Anggap aja gitu kan. Nah, si Indi kan anggap aja jadi moderator, anggap aja Indi tuh ketua di dalam organisasi ini gitu kan. Kita ibaratkan gitu. Nah, Indi tadi kan ngasih pendapat, ngasih saran, gimana sih ngasih itu, terus nyuruh kami berpendapat gitu kan. Pertama, Pira yang berpendapat bahwa walaupun dia kecil nggak perlulah untuk didiskusikan. Sedangkan Kak Witri menjawab, sekecil apapun itu harus didiskusikan dalam pengambilan keputusan, hendaknya dalam anggota intinya gitu. Nah, kan tadi tuh ada gimana ya, ada pertentangan tuh. Pira tetap kekeh dengan apa kata Pira, sedangkan Kak Witri setelah dia menjelaskan lagi pendapatnya Kak Witri tadi, setelah dia jelaskan, Pira sadar, oh iya, mungkin dalam pengambilan keputusan walaupun itu kecil bisa saja dari anggota intinya gitu. Kan bisa tuh selalu berkomunikasi gitu dalam suatu organisasi tersebut gitu. Paham, Di? Paham, Vira, paham. Oke. Sorry berbelit-belit, guys. Tidak masalah. Yang ya, penting masih bisa dipahami. Oke. Tadi kan kita bahas tentang pengambilan keputusan, tentang atasan, bawahan. Nah, jadi kalau misalnya dalam pemecahan suatu masalah untuk mengambil keputusan, apakah berarti tidak perlu harus atasan terus atau harus bawahan gitu? Paham nggak sih? Oh, dalam pengambilan keputusan apakah dalam pengambilan keputusan itu hanya atasan saja yang berperan untuk mengambil keputusan atau seperti apa dalam organisasi itu? Menurut teman-teman seperti apa? Iya, gimana Kak Wit? Lanjut Kak Wit. Yuk, Kak Wit, apa tuh? Ya, dari diskusi kita yang panjang lebar tadi itu kan, saya tuh nangkap kalau keputusan itu harus didapatkan nggak hanya dari pimpinannya aja, cuma dari seluruh anggota gitu. Pimpinannya itu berfungsi sebagai penengah, seperti yang kata Vira tadi gitu. Kalau misalnya kita sudah dapat keputusan, ada masalah, terus kita diskusikan, ada beberapa opsi gitu kan. Misalnya pendapat Vira dan pendapat saya berbeda, jadi Novinya jadi penengah gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan tidak hanya pemimpin yang mengambil andil seluruhnya, tapi semua orang yang ada di dalam dalam organisasi tersebut gitu. Ya. Oke, diterima dong. Paham Kak. Kalau menurut Vira gimana, Vir?
Ya, menurut Pira ya seperti itu. Soalnya kan nggak mungkin lah dalam pengambilan keputusan itu antara ketua atau anggota-anggotanya. Pasti bisa bisa juga anggotanya, bisa ketuanya. Yang dibilang Kak Witri tadi, ketuanya ini berperan penting dalam pengambilan keputusan itu, penengah dalam pengambilan keputusan itu. Gimana nih? Hampir sama lah sama Kak Witri gitu. Oke, jaringan Indi. Derita diskusi online. Halo, ya Fir? Ya, udah dengar. Oke, dengar. Ya, tadi kan pertanyaannya dalam pengambilan keputusan itu manakah yang lebih berperan penting dalam pengambilan keputusan? Ya menurut saya sih sama saja antara ketua sama anggota-anggota. Kalau nggak ada anggota, nggak mungkin kan nggak ada ketua. Otomatis dari anggota tuh lah Ada ketua, jadi ketua. salah. Maksudnya tuh kalau nggak ada ketua, nggak mungkin lah kan nggak ada anggotanya gitu. Ya, semuanya sih berperan penting dalam pengambilan keputusan itu gitu. Oh, berarti intinya ya walaupun ketua itu jabatannya lebih tinggi gitu kan. Nah, berarti yang penting komunikasi dan diskusi bersama itu yang paling berperan untuk mengambil sebuah kebijakan dalam memecahkan masalah. Ya, mengambil keputusan tadi. Begitu kan, guys? Ya, jangan sampai ada miscommunication antara anggota dan ketua gitu. Nah, bahaya ya kalau ada miskomunikasi dalam sebuah organisasi, terutama dalam mengambil keputusan itu sangat berpengaruh nantinya kan untuk tujuannya, pencapaian tujuannya ya kan. Iya, betul. Oke, tadi kan kita udah bicara tuh tentang apa namanya tuh kita tuh butuh cadangan kebijakan gitu kan. Nah, cadangan kebijakan ini ada dan bisa dilakukan ketika kebijakan pertama itu gagal gitu kan maksudnya. Nah, menurut teman-teman nih, kenapa apa namanya tuh? Kenapa nih kira-kira mengapa ada keputusan yang gagal gitu? Kita kan misalnya udah nih A sama B nih. Yang A itu keputusan pertama kita. Nah, yang B itu dijadikan cadangan. Nah, ternyata pas kita lagi jalan nih kebijakan yang A ini gagal nih di tengah jalan. Nah, kenapa hal ini bisa gagal sehingga kita harus menggunakan kebijakan cadangan tadi? Kalau menurut saya sih kenapa dia gagal yang pertama tadi tuh gini. Kan dalam pengambilan keputusan itu kan yang pertama nih, kita kan belum menjalaninya. Istilahnya itu kita mencoba gitu kan. Kalau ini berhasil, berarti kita nggak akan ngambil cadangan yang kedua gitu. Ya namanya aja dalam satu organisasi. Nah itu tadi, dalam organisasi itu nggak lurus aja gitu. Pasti ada belok-beloknya gitu kan. Dalam organisasi, entah itu tentang apa namanya, tentang suatu masalah yang dihadapinya gitu kan. Otomatis ya intinya tuh ya, yang pertama ini kan belum istilah itu dalam kita diskusi tadi tuh kita cadangkan nih gimana ya, antara 1 dan 2 gitu. Jadi yang kita jalani yang pertama. Nah, yang itu tadi gimana ya? Kalau dia tidak berjalan dengan lancar, gagal, dia tuh kayak gimana ya? Karena kita tuh kan mencoba gitu, mencoba. Jika dia gagal, berarti kita langsung ke cadangan yang kedua. Nah, di cadangan ini yang kedua, misalnya gagal lagi nih gitu kan. Gagal lagi nih dalam organisasi ini. Otomatis si ketua sama anggotanya ini pasti akan bermusyawarah lagi, berdiskusi lagi dengan anggota-anggotanya gitu. Benar nggak sih? Kalau menurut Vira sih gitu. Oke, itu menurut Vira nih, pendapat Vira. Pendapat Kak Witri nih, gimana? Ya, tadi pertanyaannya kan,
kenapa bisa gagal option A gitu. Iya, Itu kan sehingga harus pertanyaannya kan. menggunakan cadangan kedua gitu. Iya. Ya kan namanya juga masih option gitu kan, masih pemikiran kita. Iya betul kata si Vira, itu tuh masih sebuah hal yang belum kita laksanakan gitu, masih dugaan kita. Nah, mungkin dugaan kita itu bisa gagal pada saat kita menjalankannya di lapangan. Karena bisa jadi kita tuh ada kesalahan dalam riset lapangan gitu. Misalnya penjualan gitu kan. Kita tuh ada satu poin di mana pada saat kita melihat pasaran, ada satu poin yang terlewatkan gitu. Bisa jadi option A tadi itu kita dapatkan pada saat kita belum tahu kalau keadaan pasarnya tuh kayak gitu. Pada keadaan pasarnya tuh, tunggu, kan keadaan pasarnya tuh kan kita kurang gitu kan melihatnya kan baik-baik. Ada kesalahan, tapi kita tuh nggak sadar pas kita kesalahan tersebut pada saat mengambil keputusan. Mungkin di situ option A itu tidak bekerja gitu. Dan barangkali di option B itu nanti bisa terselamatkan karena ada pemikiran anggota kita atau pemikiran kita, hasil diskusi kita tuh memang sesuai gitu sama option pasar yang udah kita teliti gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Ya, paham Kak, paham. Ya, oke. Berarti kita menggunakan cadangan itu ya karena kita itu tadi rencana kita, kebijakan kita awal tuh kayak gini. Ternyata pas di riset pasarnya tidak sesuai gitu. Makanya hal itu bisa gagal dan kita harus menggunakan cadangan kebijakan, option B seperti itu ya kan? Iya, karena kan dasarnya kan option itu masih dugaan kita kan, dugaan sementara kita gitu. Ya namanya dugaan lah, mungkin aja nggak bisa berjalan ya kan, nama aja dugaan manusia gitu, sedangkan dijalanin aja belum tentu bisa gitu kan. Iya, benar. Jadi tadi kan kita udah banyak banget nih bahas tentang pengambilan keputusan. Nah, aku sampai ingat nih, pengambilan keputusan itu kan prosesnya panjang tuh kan. Apalagi dalam memecahkan suatu masalah di organisasi. Nah, menurut teman-teman nih, dalam organisasi itu proses yang paling penting yang nggak boleh kita lewati dalam mengambil keputusan itu seperti apa sih? Atau seperti itu, paham kan pertanyaannya teman-teman? Iya. Proses yang nggak boleh dilewati gitu ya? Atau gimana tuh? Iya, proses apa tuh dalam mengambil keputusan, kan ada prosesnya nih kan, harus ngapain kita. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa nih hal atau proses apa yang nggak boleh kelewat sama kita untuk mengambil sebuah keputusan ini gitu? Atau kita cuman tahu aja, oh masalahnya ini, ya udah kita diskusi, ya udah coba ini yang ini, coba option ini berhasil nggak, kalau nggak ya udah kita coba opsi yang lain, atau seperti itu atau seperti apa gitu menurut teman-teman, pendapat teman-teman gitu. Kalau menurut saya sih gini, proses pengambilan yang penting itu, yang pertama yang tidak boleh kita lewati gini, sebelum mengambil keputusan otomatis kita harus tahu dulu kan bagaimana keputusan yang ingin kita ambil gitu. Gimana sih tujuannya, gimana sih ininya, nanti kalau kedepannya gimana sih, kedepannya gimana, baik atau tidak gitu kan. Pokoknya kita tuh harus tahu dulu gimana tujuan dalam organisasi kita itu gitu misalnya. Pokoknya kita tuh harus memikirkan hal yang matang gitu dalam organisasi, dalam mengambil keputusan gitu. Misalnya untuk berkembangnya organisasi kita misalnya kan, nggak mungkin lah kita bersemena-mena dalam pengambilan keputusan ini. Otomatis kita ingin organisasi ini bagus, baik gitu kan, berkembang dengan baik gitu. Nah,
hal yang paling penting itu adalah memikirkan hal yang matang, benar-benar matang untuk menjalankan organisasi kita. Menurut saya sih seperti itu. Berarti kematangan keputusan gitu lah ya jadinya. Kematangan itu. Nanti setelah misalnya kita udah memikirkan itu, oh ya kan biasanya dalam pengambilan keputusan itu pasti yang ingin berkembang tuh pasti ketuanya nih gitu organisasinya kan. Gimana menjalankan organisasinya. Nanti setelah ketua ini memikirkan hal yang matang tadi, hal yang sudah direncanakan, barulah berdiskusi dengan anggota-anggotanya apakah ini baik atau tidak misalnya. Jadi udah memikirkan nih oleh ketuanya dengan organisasi dengan anggota-anggotanya. Nah, nanti diskusikan lagi dengan anggota-anggotanya, ada tambahan nggak? Ada tambahan, kalau ada tambahan gimana? Ini gimananya gitu. Itulah gunanya berdiskusi tadi. Iya, benar-benar. Kalau menurut Kak Witri gimana tuh? Tadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya adalah apa tadi ya? Apa Fir? Coba ulang lagi Fir. Kan dalam pengambilan proses apa? Oh ya, proses apa yang paling penting yang tidak boleh terlewat dalam mengambil suatu keputusan? Ya. Proses apa yang paling penting yang tak boleh dilewatkan dalam pengambilan keputusan? Nah, menurut saya ya, proses yang paling penting itu adalah pengumpulan data gitu. Harus ngumpulin data dulu baru bisa ngambil keputusan gitu. Harus tahu masalahnya, harus tahu sebab akibatnya, harus tahu lapangannya kayak mana, harus tahu ke depannya kayak mana. Jadi harus kita kumpulkan dulu dong data-data tentang semua itu gitu, baru bisa menentukan penyelesaian masalahnya nanti gitu. Kalau misalnya cuma tahu masalah doang, tapi nggak tahu lapangannya kayak mana, nggak tahu ke depannya kayak mana, sampai 10 option pun misalnya kita dapat pengambilan keputusannya, nggak bakalan bisa dipakai gitu. Karena kita tuh belum meriset duluan, belum memikirkan duluan data-data kita gitu. Jadi informasinya yang paling penting, harus itu ya? Ya informasinya tuh harus lengkap gitu, baru bisa mengambil sebuah keputusan gitu. Berarti berarti proses yang paling penting itu adalah ya itu tadi ya kan, kalau digabungin nih Vira sama Kak Witri tuh bisa nih. Jadi kalau misalnya dalam mengambil keputusan, ya yang pertama kali itu yang paling penting adalah itu tadi, kita tuh harus tahu masalahnya apa gitu kan. Nah, sehingga kalau misalnya kita tahu masalahnya, sebab penyebab dan lapangannya seperti apa, nah pendapat Vira tadi boleh masuk tuh, kita membuat keputusan yang matang gitu. Iya betul. Untuk masalah. Bisa digabungin gitu ya di. Iya bisa digabungin gitu, dikolaborasikan berarti. Ini namanya jalan tengah ya. Jalan tengah serius. Soalnya tadi kan data, nah Vira tuh harus kita memikirkan, nanti bisa digabungin gitu ya kan. Iya. Karena kan penting tuh kan, kalau menurut aku sih sama kayak Kak Witri nih, sebelum kita buat keputusan yang matang, ya keputusan matang itu penting gitu kan emang. Tapi kalau kita masalahnya tuh kita cuma tahu beberapa gitu, tidak tahu secara detail, informasinya kurang, dengan data dan kejadian realnya, ya kita kan nggak bisa ngambil keputusan gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih kalau dikolaborasikan jadi hal yang seperti itu. Iya, bagus. Oke. Nih, dalam pengambilan keputusan selain harus ada opsi, harus bertentangan, harus ada yang bertentangan juga. Nah, kalau menurut teman-teman nih, kalau ada kendala dalam pengambilan keputusan, kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan nih? Entah itu kendala secara mekanis atau kendala dalam individu di organisasi itu juga gitu. Menurut teman-teman gimana? Mungkin Vira deh, Vira. Belum nih, Vira belum. Oh, oke, Vira belum. Kak Witri gimana? Kalau ada kendala dalam mengambil keputusan, entah itu kendalanya datang dari orang di dalam organisasinya itu atau secara mekanik dalam lapangan,
itu kan kendala tuh kan. Kira-kira kayak mana tuh dalam mengambil keputusannya tuh? Sebagai Kalau atasan lah gitu misalnya. ya kalau misalnya ada kendala dalam pengambilan keputusan, yang pertama kali kita harus lakukan itu bersabar gitu. Ya. Itu paling penting kan, karena kalau udah ada kendala itu, kalau kita turut emosi, pasti semuanya jadi buyar. Jadi harus sabar dulu, tenangkan Iya. pikiran dulu. Soal diskusi bisa ditunda, nggak bakalan Iya. apa-apa gitu. Bisa ditunda 1 jam, 2 jam, atau sehari pun bisa gitu. Kita sama-sama tenangkan pikiran dulu, baru bisa nanti kendalanya itu kita selesaikan sama-sama gitu. Oke, jadi menyelesaikan pemecahan masalah itu harus dengan kepala dingin intinya ya. Iya, betul. Sehingga bisalah kita mendapatkan keputusan untuk berdiskusi gitu kan. Iya, Pira sama sih, pendapat Pira sama si Kak Witri, harus sabar gitu dalam menghadapi kendala-kendalanya. Ya, dengan sabar tadi kita bisa apa ya? Bisa tenang gitu, bisa nanti kendalanya itu, jika kita tenang, maka kendala-kendalanya itu nanti bakalan terselesaikan jika kita tenang gitu. Kalau kita panik nih gitu, aduh gimana ya, organisasi ini ya banyak kendala, ini segala macam gitu kan. Otomatis kita panik kan gitu kan. Kalau Iya. kalau kita selesaikan dengan kepanikan, bakalan nggak selesai gitu. Ya dengan kita tuh bertenang gitu, tenang, menghadapi kendala-kendala. Kepala dingin. Ya Iya, betul. benar. Nggak boleh panik berarti ya kalau misalnya ada kendala apapun untuk mengambil keputusan seperti itu ya. Iya. Iya betul. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang organisasi, berarti kan di dalamnya itu tidak hanya satu orang. Iya. Apalagi kita berbicara tentang mengambil keputusan di dalam organisasi. Berarti banyak pendapat, terus dalam menentukan keputusan atau kebijakan kita butuh waktu yang lama. Nah, menurut teman-teman nih, kalau kebijakan udah diambil, itu kan kita nggak tahu nih kan. Kadang ada juga yang ya udahlah nggak apa-apa lah karena itu banyak opsi yang ini nih banyak peminatnya gitu kan. Opsi yang ini tidak gitu. Nah, berarti kan dalam melaksanakannya di lapangan ada orang-orang yang tanggung jawabnya kurang atas opsi pilihan tadi. Nah, menurut teman-teman, kalau teman-teman jadi atasannya gitu kan, nah gimana tuh ngerangkul orang-orang seperti itu? Merangkulnya dalam ya sebagai ketua, merangkulnya dengan ya kita tuh baik kepada anggota-anggota tuh gitu, biar bisa nurut gitu apa kata ketuanya gitu. Kayak nggak usah lah kayak misalnya ini mentang-mentang ketua nih dia sok gitu kan, gimana ya, sombong gitu kan, otomatis anggotanya ini risih lah kan, risih karena ketuanya tuh kayak gitu. Ya bagaimana cara kita merangkul tuh ya dengan cara ya kita tuh lemah lembut, ramah kepada anggota kita gitu. Iya. Soalnya kan ada juga nih kan kadang yang kita lihat sendiri lah kalau misalnya kita ikut organisasi gitu kan, organisasi kecil. Kalau misalnya kita menentukan keputusan secara bersama-sama dan kita sudah mendapatkan keputusan atau kebijakan itu, orang yang nggak sepro dengan kita waktu di lapangan nanti kadang ada yang kayak ya udahlah kan kalian yang mau apa aku aja nggak mau gitu kan, jadi itu kan rasa tanggung jawabnya kurang gitu kan. Iya betul. Kalau menurut Kak Witri nih, pendapat Kak Witri gimana? Cara merangkulnya tuh ya kita harus bicara baik-baik kan sama dia. Betul kata Vira, berperilaku baik sama dia juga. Kita tuh harus bisa membujuk dia gitu supaya dia tuh terbuka pikirannya bahwa apa yang dia opsikan belum tentu benar, dan karena kebanyakan orang memilih opsi yang sama dengan kita misalnya kan, berarti orang-orang tuh yakin kalau opsi kita tuh benar. Kita tuh harus membuat dia yang pro ataupun kontra sama kita tuh harus mengerti kalau opsi dia tuh bukan sepenuhnya salah, cuma
kurang tepat saja gitu. Ya, benar-benar. Berarti Terus ininya, iya Kak, lanjut Kak. enggak, lanjut. Nggak apa, lanjut aja Kak, belum selesai tadi tuh kan. Iya kayak gitu. Cara membujuknya tuh harus bicara baik-baik sama dia biar kepalanya tuh, biar otaknya tuh terbuka gitu. Oh ya, pemikirannya terbuka gitu kan ya. Berarti Iya. intinya apa ya, diberi pemahaman lah ya. Diberi pemahaman gitu. Janganlah keras pemahaman. kepala ya kan. Ini Iya, nih organisasi kita sama-sama. Kita udah milih sama-sama. Udah yang opsi yang terpilih itu udah dipilih sama-sama. Opsi yang tak terpilih itu karena kurang tepat, bukannya salah gitu. Dibujuk gitu baik-baik gitu. Mana tahu nanti lembut dia kan, mau dia Iya, ngerti benar-benar. gitu. Ya Karena kan kita kalau juga semua orang tuh kalau udah dibujuk baik-baik tuh pasti dia bakalan lunak gitu. Enggak selamanya keras. Benar. Jadi ada masanya ya. Iya, ada masanya. Ya, benar-benar sih. Karena hal itu juga nggak dapat kita pungkiri kalau misalnya dalam organisasi pasti ada yang kayak gitu ya kan. Iya. Terus kita tuh harus harus kerja ekstra biar dia tuh percaya apa yang opsi yang terpilih itu memang yang tepat gitu. Kita tuh harus membuktikan ke dia gitu kalau opsi yang kita pilih itu tepat gitu. Iya, benar sekali. Oke. Selanjutnya nih ya, mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya, atau ya pertanyaan kesimpulan kita lah. Kira-kira nih, menurut teman-teman, apa aspek yang harus dipertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan yang baik dan benar untuk organisasi? Oh, kesimpulan kita ya. Bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik dan benar gitu ya? Iya, benar. Dari yang kita diskusi tadi, Vira menyimpulkan gini, bagaimana cara pengambilan keputusannya dan baik dan benar. Yang pertama tadi ya seperti kita tuh mengumpulkan data yang Kak Witri bilang, terus dengan cara memikirkan hal yang matang, kemudian dengan yang dua tadi, pengumpulan data dengan memikirkan hal yang matang untuk pengambilan keputusan dalam organisasi kita, maka kita tuh harus berdiskusi lagi untuk pengambilan keputusan ini bisa berjalan dengan lancar. Jangan keluar masuk Jom. Oke. Menurut Kak Witri gimana? Sebentar. Wah, Kak Witrinya hilang. Ada apa? Lagi di kamar nih kayaknya. Oke, sip Kak. Lanjut Kak Wit. Maaf. Ya, aspek yang penting dalam mengambil keputusan tuh, yang pertama ya mengumpulkan data. Setelah itu baru dapat apa tadi kata Vira? Memikirkan yang matang. Ya, memikirkan yang matang. Terus saling terbuka pikirannya, jangan berhati sempit, dinginkan kepala dulu gitu. Ya, betul sekali. Iya. Oke, mungkin aku bisa kasih kesimpulan sedikit ya untuk diskusi kita hari ini tentang pengambilan keputusan. Nah, jadi hasil tadi setelah kita diskusi, aku dapat beberapa poin, yaitu kalau antaranya seperti ini ya. Keputusan itu ya penting untuk didiskusikan karena di dalam apalagi di dalam organisasi isinya juga tidak hanya satu orang tapi menyangkut orang banyak dan untuk tujuan yang sama gitu kan. Nah, dalam mengambil keputusan juga kebijakan dan wewenang itu ya memang ada porsinya. Kalau misalnya mengambil keputusan mengenai kebijakan dan wewenang berarti itu adalah keputusan dari atasan. Nah, kalau di luar dari itu mungkin bisa didiskusikan dengan individu lain di dalam organisasi itu. Nah, dalam mengambil keputusan juga itu tadi ya, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh terlalu panik. Kita tuh harus berkepala dingin untuk mengambil keputusan agar mendapatkan pilihan keputusan yang tepat
untuk pemecahan masalah gitu ya kan. Mm-mm. Nah, terakhir tadi ada tentang apa namanya itu, cara untuk mengambil keputusan yang baik dan benar gitu kan. Nah, itu tadi kita tuh harus Bukan data. iya, mengumpulkan data, mengidentifikasi data, informasi itu sesuai tidak dengan kejadian di lapangan gitu kan, sehingga nanti kita bisa sehingga kita akan dapat mengambil keputusan yang matang untuk dilaksanakan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan kita dan kita bisa lebih terbuka lagi dalam mengambil keputusan. Buat teman-teman, sehat-sehat terus, jaga kesehatan, ingat pesan Ibu, pakai masker, menggunakan hand sanitizer dan cuci tangan. Oke. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oke. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Vira. Terima kasih, dah. Bentar, Vira, stop recording dulu ya.